Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktek audit energi awal yang minggu kemarin saya tugaskan. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang mengenai tugas tersebut. Di materi sebelumnya, di minggu ketiga, saya sudah memberikan sebuah contoh kegiatan praktek audit energi awal ya, yang audit energi di rumah sakit ya. Di situ sudah disebutkan bahwa kita akan mencari nilai-nilai awal seperti luas bangunan, kemudian uh, penggunaan rekening listrik bulanan dan sebagainya, sehingga kita akan mendapatkan nilai IKE. Nah, berdasarkan contoh tersebut, di sini saya tugaskan teman-teman sekalian untuk membuat sebuah dokumen audit energi awal ya. Jadi audit yang paling sederhana ya, di mana di sini hanya akan menggunakan data-data sekunder ya, atau data-data yang sudah ada di bangunan tersebut ya, seperti luas bangunan, kemudian rekening listrik beberapa bulan yang lalu dan sebagainya. Kemudian kita akan mencari IKE-nya ya, latihan mencari IKE, kemudian kita juga akan mencari latihan mencari nilai-nilai PHE atau peluang hemat energinya. Oke, ada beberapa poin di dalam tugas tersebut ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga sudah baca ya. Namun saya coba jelaskan kembali ya untuk memperjelas beberapa poin yang mungkin ada beberapa yang kurang jelas. Nah, di poin pertama di sini diminta untuk menjelaskan identitas pelanggan yang saya sudah tahu ya. Silakan dituliskan namanya, kemudian ID pelanggan PLN-nya dan juga alamat. Lalu yang selanjutnya adalah silakan teman-teman jelaskan uh, kegunaan bangunan ya. Misalkan kalau digunakan sebagai bangunan rumah ya berarti itu untuk penggunaan bangunan rumah. Kalau misalkan bangunan itu digunakan untuk toko, silakan jelaskan untuk toko dan sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi nilai daya terpasang ya yang akan ada di bangunan tersebut ya. Contohnya di sini adalah bangunan asrama dengan daya terpasang 2200 VA. Jadi jangan salah ketika teman-teman menuliskan daya terpasang, satuannya adalah VA, bukan watt. Lalu yang dijelaskan berikutnya adalah mengenai uh, penggunaan ya. Jadi penggunaan beban yang ada di bangunan tersebut itu dijadikan satu MCB atau dipisah-pisah ya, karena ada beberapa bangunan yang dia uh, memiliki MCB ya, atau main circuit breaker, kemudian dipisah awalnya MDB, kemudian dipisah kecil-kecil ya, beberapa ruangan atau beberapa region itu menjadi SDB. Silahkan dijelaskan. Lalu kondisi pemadaman ya, apakah sering terjadi pemadaman? Ini juga berkaitan dengan tingkat keandalan daripada listrik yang tersuplai di bangunan tersebut. Nah, lalu jangan lupa lampirkan foto KWH meter ya. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa teman-teman benar-benar sudah mengaudit ya, benar-benar sudah melakukan praktek audit di rumah masing-masing. Ya, silahkan boleh bangunan rumah, boleh bangunan misalkan perkantoran dan sebagainya, atau toko boleh, silahkan diaudit di bangunan masing-masing. Lalu di sini silahkan buat denah ya. Kalau misalkan cuma satu lantai, ya berarti denahnya cukup satu. Kalau dua lantai seperti ini, dibuat denah dua lantai ya. Teman-teman bebas boleh pakai aplikasi untuk membuat ini. Boleh ditulis tangan seperti ini, kemudian di-scan ya. Bebas. Kemudian poin selanjutnya adalah memfoto bangunan ya. Jadi secara fisik itu bangunannya seperti apa ya. Cukup satu foto tidak masalah, di foto dari depan. Lalu, nah ini yang penting ya, langkah selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk menghitung IKE. Nah, di materi 1 dan 2 sudah dijelaskan ya bahwa IKE itu adalah perbandingan atau pembagian antara konsumsi energi selama 1 tahun terakhir ya dibagi dengan luas area. Nah, di sini kadang kita tidak selalu menemukan nilai rekening listrik 1 tahun penuh ya. Bisa jadi hanya 3 bulan terakhir, atau 4 bulan terakhir, atau 6 bulan terakhir.
karena tidak tersimpan ya data rekeningnya. Nah, teman-teman bisa gunakan seadanya ya. Atau kalau di online masih bisa ya di PLN di webnya PLN, teman-teman masukkan ID-nya nanti juga bisa keluar, ya, bisa dicoba juga. Nah, di sini saya contohkan dia hanya punya data, misalkan di tahun 1 tahun terakhir ada 2020. Di sini ada data di tahun 2020 bulan Juni, Juli, Agustus, September, sampai November. Nah, caranya gimana biar jadi 1 tahun? Nah, teman-teman cukup cari rata-ratanya ya, di dalam 1 tahun 6 bulan ini, kemudian dikalikan dengan 12. Kalau teman-teman hanya punya 4, silakan dicari rata-ratanya jadi 4, kemudian dikalikan dengan 12 ya untuk total energi selama 1 tahun. Nah, untuk KWH awal, KWH akhir ini kalau ada silahkan dimasukkan. Kalau tidak ada cukup penggunaan KWH saja tidak masalah. Ya. Biasanya di rekening listrik itu ada KWH. Lalu, jadi ini di total, ini contoh yang versi diketahui 6 bulan ya, itu ada 6 bulan itu 2.500 selama 1 bulan. Kemudian itu dicari, maaf, ini penggunaan selama total ya 2576. Nah, ini dikalikan 2 ya. Jadi untuk cari rata-ratanya kemudian dicari selama 1 tahun. Kemudian dibagi dengan luas bangunan. Nah, luas bangunan ini adalah bangunan yang memang menjadi bangunan yang menggunakan konsumsi listrik ya. Katakanlah misalkan Anda punya bangunan yang luas ya, di situ ada parkiran, ya, tapi parkirannya tidak ada lampu atau tamannya tidak pakai lampu, berarti tidak perlu dimasukkan. Jadi bangunan di sini, luas bangunan di sini adalah luas bangunan yang aktif. Jadi bukan yang tidak pernah dipakai listrik. Nanti hitungannya akan berbeda. Oke. Setelah teman-teman hitung nilai IKI-nya, ya, membagi antara jumlah KWH dengan luas bangunan, teman-teman akan mendapatkan nilai. Ya. Di sini adalah 10,47. Nah, nanti silahkan dibandingkan dengan file PDF yang judulnya adalah standar IKI. Nah, di situ adalah ada 2 standar bangunan ber-AC dan juga tidak ber-AC. Nah, silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, nilai 10,47 ini itu berada di interval 10,08 sampai dengan 20,04 ya, berdasarkan standar tersebut, sehingga di sini dikatakan sudah efisien ya di sini. Nah, nanti tergantung dengan hasil perhitungan masing-masing. Nah, sehingga di sini sebenarnya tidak perlu dilakukan audit lanjut ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dilakukan nanti akan menjadi yang lebih efisien lagi. Itu bisa. Apalagi yang boros ya, kalau boros wajib dilakukan audit lanjut ya. Silahkan dituliskan deskripsinya di sini. Lalu yang kedua kita akan melihat pola beban yang ada di bangunan tersebut. Silahkan teman-teman tulis semua beban peralatan listrik yang ada di bangunan tersebut, mulai dari lampu, pompa, rice cooker, TV, setrika, kipas, laptop, semuanya yang ada ditulis di sini. Kemudian sebutkan lokasinya di mana, lalu dayanya berapa, jumlahnya berapa, kemudian total dayanya berapa ya. Total daya ini adalah penjumlahan dari daya peralatan dikalikan dengan jumlah peralatan. Di sini ada 33 lampu kali 11 ya, ada 363. Nah, jumlah di sini adalah jumlah pemakaiannya. Ini kurang, maaf sekali. Ini adalah jumlah pemakaian dalam jam. Ini salah. Ini salah. Kita teman-teman kalau mau lihat contoh yang bawahnya ya. Contohnya ini. Ada ruang belajar di sini ada 30 ya. 30 ada kipas ya. Kipas di ruang belajar itu 30 watt, ada 30 kipas berarti ada 90 watt dikali 12 jam pemakaian dalam sehari ya. Ini adalah kira-kira ya. Jadi pemakaian ini adalah disesuaikan dengan realita yang ada di bangunan masing-masing ya. Dikali 12 dia akan menemukan nilai 380 watt ya selama 1 bulan. Ini 1 bulan. Maaf, ini 1 hari ya, maaf. Selama 1 hari ya. Jadi 1 hari dipakai 12 jam sehingga 1 hari itu 380 WH.
ya, atau 0,38 kWh. Oke, nanti di total semua, sehingga teman-teman akan dapatkan total energi per hari itu berapa kWh, kemudian total dayanya berapa. Silakan dianalisis ya. Kemudian berdasarkan nilai ini, teman-teman bisa membuat sebuah pie chart. Nah, dari pie chart ini yang pertama adalah perbandingan pemakaian energinya. Jadi KWH-nya paling besar di mana? Nanti teman-teman bisa lihat, oh dari pie diagram ini paling besar misalkan AC atau lampu ya, atau bahkan yang lain. Kalau toko mungkin peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya, di toko tersebut. Kemudian ada pie chart juga yang menjelaskan tentang daya terpasangnya. Jadi ini beda ya. Kalau ini adalah energinya, pemakaiannya. Kalau ini adalah daya terpasangnya, watt-nya. Ya. Yang atas ini adalah kWh-nya, yang bawahnya adalah watt-nya. Nah, ternyata belum pasti yang watt-nya paling gede itu yang daya terpasang atau watt-nya paling, beban terpasangnya paling besar, belum tentu kWh-nya paling tinggi ya. Jadi silakan dibandingkan ya menggunakan dua pie chart ini, silakan dianalisis. Lalu yang terakhir teman-teman, saya minta untuk membuat sebuah rekomendasi solusi ya di bangunan rumah masing-masing untuk meningkatkan tingkat efisiensi. Ya, contohnya banyak banget, bebas boleh apa saja. Di sini saya contohkan misalnya dengan melakukan pemakaian lampu yang lebih sedikit ya, ketika tidak dipakai silahkan dimatikan dan sebagainya, membuat sebuah peraturan. Lalu menggunakan lampu seminimum mungkin ya, kalau siang menggunakan cahaya matahari misalkan ya. Kemudian mengganti peralatan dengan peralatan yang lebih efisien juga boleh ya, atau membelikan modifikasi yang lain ya, sehingga pemakaian di dalam di dalam bangunan tersebut menjadi lebih efisien ya. Jadi ini bebas sekali, silakan teman-teman boleh berkreasi di sini ya. Oke, mungkin itu ya penjelasannya mengenai tugas audit awal. Jadi ini adalah audit yang paling sederhana di ilmu audit energi. Nanti akan ada lagi audit energi rinci ya, yang lebih banyak. Di sini tidak ada, teman-teman belum saya minta untuk menggunakan peralatan. Kalau di audit energi rinci nanti ada peralatan detail yang bisa merecord data ya, data audit. Oke, mungkin segitu dulu ya video penjelasan ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk deadline-nya dikumpulkan tepat waktu sesuai deadline yang ada di classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.